Oke, sebelum kami mempresentasikan di sini, tema yang kami dapat adalah di bab 6, yaitu merancang model bisnis untuk ekonomi digital. Oke, untuk yang pertama, abstrak. Teknologi digital yang semakin menggeser batas antara kehidupan setiap orang dan teknologi informasi mendesak perusahaan di seluruh dunia. Untuk membahas topik penting ini, hal yang membutuhkan pendekatan sistematis terhadap inovasi model bisnis, memperlakukan aspek teknis dan bisnis secara terintegrasi. Saat ini, salah satu kesulitan dari pendekatan tersebut adalah kekurangnya konseptualisasi umum untuk digunakan oleh pakar bisnis dan teknologi. Untuk memperbaikinya, berdasarkan interkoneksi 9 komponen representasi model bisnis dan 5 elemen utama digital. Elemen dari matriks yang dihasilkan disebut pendorong nilai digital. Business model development and implementation, atau bisa disingkat dengan BMDI, untuk kemudian diterapkan dalam workshop design thinking. BMDI adalah metode multi langkah berulang yang bertujuan untuk merancang model bisnisnya inovatif. Contohnya, bagaimana konseptualisasi diterapkan dan bagaimana memungkinkan untuk melanjutkan dari desain model bisnis digital ke implementasi dalam hal desain layanan. Transformasi digital adalah topik penting bagi perusahaan di seluruh dunia. Biasanya melibatkan diskusi seputar analitik tingkat lanjut, jejaring sosial, telekomunikasi seluler, atau fenomena serupa. Cara teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, telah menyesuaikan kembali peran teknologi informasi, atau bisa disingkat dengan TI. TI telah berubah dari sekadar enabler generasi nilai yang agak agonistik terhadap pelanggan menjadi fasilitator nilai universal yang melibatkan pelanggan dalam proses nilai, atau bisa kita singkat dengan CO, creation. Dengan cara ini, TI telah menjadi terhubung erat dengan dunia bisnis. Selanjutnya, dalam bepergian, contoh usaha pengembangan mengalami perubahan dalam kecepatan yang sama, misalnya teknologi. Transformasi digital mensugesti arsitektur usaha pada seluruh bidang, misalnya strategi, contoh usaha, organisasi, proses, portofolio, solusi, teknologi, dan juga kompetensi. Hal ini menciptakan contoh usaha redesign sangat penting yang mengharuskan para pemimpin usaha buat merogoh pendekatan sistematis ke arah ini. SAP telah mengembangkan bisnis model development atau implementation, atau bisa kita singkat BMDI, sebuah metodologi untuk mengadaptasi model bisnis dengan tuntutan masa depan yang dibawa oleh perusahaan yang dipercepat. BMDI adalah metodologi dasar untuk pendekatan manajemen berbasis model bisnis SAP. Melihat transformasi digital, kita melihat bahwa metodologi BMDI harus mengintegrasikan karakteristik teknologi digital untuk memenuhi lingkungan khusus transformasi digital. Kita akan menyajikan pendekatan ini dan penggunaannya secara lebih rinci. Bagian 2 menjelaskan dasar metodologi BMDI. Dan bagian 3 memperkenalkan konsep pendorongan nilai digital sebagai pelengkap khusus digital dari representasi model bisnis. Ada juga di bagian 4 memberikan contoh bagaimana bahasa baru mempengaruhi desain layanan baru mendasarkan metodologi yang dijelaskan. Akhirnya kita menunjukkan wawasan utama BMDI, metodologi inovasi model bisnis SAP. Menguraikan di detail model bisnis digital dengan pengenalan singkat tentang metodologi BMDI yang mendasarinya. BMDI adalah metodologi inovasi model bisnis yang kuat tetapi independen teknologi berdasarkan design thinking.
Di sini ada juga pentingnya inovasi model bisnis, yaitu inovasi teknologi tidak menjamin kesuksesan bisnis. Seringkali produk dan jasa dapat disalin dengan mudah, sedangkan inovasi model bisnis dapat memberikan kesuksesan pasar yang lebih berkelanjutan. Akibatnya, usaha pengembangan produk atau layanan baru harus digabung dengan model bisnis yang mendefinisikan strategi go to market dan menangkap nilai. Selain itu, model bisnis dapat membentuk kembali industri dan mendorong pertumbuhan yang spektakuler. Wawasan tentang efek ini telah menyebabkan model bisnis mendapatkan perhatian yang meningkat dalam praktik dan penelitian. Representasi model bisnis. Setiap representasi model bisnis harus menangkap aspek-aspek kunci dari bisnis, perusahaan, dan jaringan bisnis. Tempat ia beroperasi, aspek-aspek kunci ini harus menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, proposisi nilai apa yang ditawarkan, dan yang kedua, siapa pelanggannya, dan yang ketiga, bagaimana operasi harus bekerja, dan untuk yang terakhir, yang keempat, mengapa model bisnis menarik secara finansial. Untuk faktanya, kedua representasi model bisnis ini saling melengkapi, menggambarkan 2 tingkat perincian. Yang pertama itu New York View menjelaskan penciptaan nilai dari seluruh jaringan bisnis perusahaan Anda, pelanggan, mitra, dan persaingan global. Ini menyoroti keseluruhan jaringan bisnis dan keterkaitannya. Untuk yang kedua, Enterprise View menjelaskan penciptaan nilai dari suatu perusahaan yang berpartisipasi dalam jaringan bisnis dan menunjukkan bagaimana penciptaan nilai jaringan terkait dan diimplementasikan oleh elemen model bisnis perusahaan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain model bisnis digital. Jorge Lopez tahun 2014 menjelaskan transisi dari e-bisnis ke bisnis digital sebagai kehadiran dan integrasi berbagai hal, terhubung dan cerdas dengan orang dan bisnis. Interkoneksi semacam ini membutuhkan jaringan yang menyatukan semuanya dan infrastruktur cloud yang menyediakan semua layanan yang diperlukan untuk mengatasi setiap permintaan kelincahan bisnis saat ini. Elemen terakhir dalam bisnis digital melibatkan pemanfaatan potensi, pemrosesan transkasional, dan analitis seperti yang digunakan oleh algoritmi pencarian Google atau teknologi dalam memori sub skala besar. Dan selanjutnya adalah elemen kunci digital. BMDI adalah pendekatan mapan yang menyediakan bahasa untuk memodelkan cara organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Sedangkan di sisi teknologi, kita masih membutuhkan konseptualisasi minimalisis yang kaya namun kaya secara sistematik untuk memodelkan kemampuan digital. Konseptualisasi sisi teknologi ini diwakili oleh 5 elemen kunci digital. Berdasarkan 5 komponen utama yang kita sebut elemen kunci digital. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua bisnis, yang ketiga benda, dan keempat data, yang kelima cloud. Elemen kunci digital ini mengambil perspektif bisnis tentang kemampuan digital yang melampaui sekadar teknologi. Poin yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat di era digital kreatif, transformasi dan berpengetahuan, mereka sekaligus menjadi sumber dan fondasi ekonomi digital. Istilah orang digunakan sebagai singkatan untuk individu atau komunitas yang terhubung secara digital yang meningkatkan jejak dalam kurung data di dunia digital. Masyarakat menggunakan kemampuan digital melalui berbagai jenis perangkat seperti desktop, laptop, smartphone, serta perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar dan kacamata elektronik dan lain-lain, sehingga mengalami berbagai jenis interaksi dengan komputer. Poin yang kedua adalah bisnis.
Bisnis umumnya dijalankan sebagai entitas yang mengoptimalkan diri sendiri yang ditempatkan dalam lingkungan statis, yang saat ini dipaksa untuk terus mengembangkan dinamika mereka untuk secara teratur mengganggu diri sendiri dan kemudian memperbaharui diri mereka sendiri dalam pasar yang terus berubah. Dan yang poin ketiga adalah benda. Benda bukan lagi objek statis, melainkan semakin menjadi bagian dari dan di dunia yang terhubung secara digital, berinteraksi secara cerdas dengan orang, bisnis atau objek lain. Dan yang keempat adalah data. Data dari perspektif teknologi biasanya mengacu pada catatan dalam database dan proses manajemen data. Namun data juga dapat mewakili aset bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk model bisnis. Oke, selanjutnya adalah cloud. Cloud dari perspektif teknologi hanyalah sebuah infrastruktur dari sudut pandang bisnis digital. Layanan ini juga merupakan layanan yang menciptakan nilai dengan karakteristik khusus, yaitu 1. Layanan yang mengenangi sumber daya abstrak, misalnya konten digital atau informasi yang terkait dengan sumber daya atau produk fisik atau produk asli digital. Yang kedua adalah layanan yang sesuai permintaan, yaitu tersedia berdasarkan permintaan. Yang ketiga, layanan yang scalable, naik turun tergantung permintaan. Yang keempat adalah layanan yang dapat Anda per klik, yaitu Anda dapat membayar berdasarkan konsumsi. Sedangkan yang kelima adalah layanan di mana-mana, yaitu dapat diakses dari mana saja. Untuk slide yang selanjutnya adalah pendorong nilai digital. Penting untuk memahami bagaimana kemampuan digital menghasilkan nilai. Untuk mempertimbangkan kemampuan dan nilai digital, kita telah memperkenalkan konsep pendorong nilai digital. Untuk metode desain model bisnis juga, bisnis digital, organisasi yang ingin mengeksplorasi peluang yang ditawarkan oleh bisnis digital harus menghindari melompat ke ekonomi digital secara acak. Harus ada strategi digital berdasarkan area fokus strategis, implisit atau eksplisit. Sebuah strategi yang memandu analisis model bisnis dan redesign yang diperlukan. Dan Bridgemer, kita dapat mengidentifikasikan 3 kelompok area fokus strategis sehubungan dengan inovasi model bisnis. Yang pertama, keunggulan operasi atau fokus pada penciptaan nilai. Untuk yang kedua, kepemimpinan solusi, yaitu fokus pada proposisi nilai. Untuk yang ketiga, keintiman pelanggan atau bisa fokus pada penyampaian nilai. Dari model bisnis hingga desain layanan, untuk lebih meningkatkan proses dari desain model bisnis digital hingga implementasinya, kita kemudian melampaui metodologi desain model bisnis digital dan desain layanan dukungan untuk menunjukkan bahwa pendorong nilai digital berperan dalam hal ini. Kita akan membuat sekta langkah-langkah utama dalam prosedur yang ditingkatkan ini dan menunjukkan hubungannya. Untuk slide selanjutnya lagi ada di sini mendekonstruksi model bisnis digital. Contoh QSR dimulai dengan representasi fiktif dari metode bisnis digital untuk QSR dengan fokus pada pemilihan menu melalui layanan digital. Kita akan menggunakan pendorong nilai digital untuk menunjukkan bagaimana teknologi digital mengaruhi model bisnis. Contoh tersebut dipadu oleh solution leadership sebagai strategi operasional utama yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan selama kunjungan di QSR. Untuk slide selanjutnya, di sini ada prinsip desain layanan. Langkah-langkah yang perlu adalah merancang penawaran baru dengan menerapkan model bisnis digital, serupa dengan langkah-langkah untuk desain layanan standar. Perbedaan utama terletak 108 inovasi dan transformasi perusahaan digital. Dr. Agus Wibowo dalam mempertimbangkan drive nilai digital yang relevan yang bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan pengalaman penggunaan yang kaya digital. Meskipun ada banyak metodologi berbeda untuk desain layanan, yang paling umum dan mungkin paling efektif mengikuti design thinking dan
memungkinkan untuk mengintegrasikan model bisnis digital dan desain layanan. Setelah menerapkan desain untuk ruangan lingkup, prosedur design thinking melewati langkah-langkah berikut. Oke, design thinking melewati langkah-langkah berikut. Langkah-langkah yang pertama adalah yang pertama, riset. Kenali pengguna Anda dan kebutuhan mereka. Yang kedua, sintesis. Menentukan persona dan peta perjalanan pelanggan, dasar dan titik sentuh layanan. Yang ketiga, identiation. Mendapatkan ide layanan baru. Yang keempat adalah pembuatan prototipe cepat. Rancangan prototipe layanan baru dengan ketepatan tinggi dengan mendefinisikan peta perjalanan pelanggan dan layanan cetak biru yang baru. Yang kelima adalah validasi. Validasi layanan baru untuk kelayakan, keinginan dan kelayakan. Bagian berikut menyajikan 2 langkah design thinking dalam desain layanan untuk mengilustrasikan relevansi pendorong nilai digital untuk desain layanan. Yang selanjutnya adalah blok bangunan desain layanan untuk contoh QSR, pengembangan persona. Desain layanan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna layanan dan kebutuhan eksplisit atau tacit mereka. Setiap layanan menangani lebih dari satu pengguna dan mungkin lebih dari satu segmen pengguna. Tetapi untuk memahami bagaimana suatu layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna, kita harus menguraikan persona yang sangat spesifik yang mencerminkan orang akan menggunakan layanan ini. Praktik yang baik adalah mendefinisikan setidaknya satu persona per segmen pengguna. Deskripsi persona harus seotomatik dan seideal mungkin. Rincian ini menyoroti peranan driver nilai digital, menggambarkan pengaruh mereka pada persona. Interaksi dengan teknologi digital harus dianggap alami, memberikan desainer digital yang cukup, sehingga mereka dapat memahami interaksi persona dengan fitur digital tertentu. Peta perjalanan pelanggan dan layanan cetak biru. Blok bangunan penting layanan yang dalam desain layanan apapun adalah peta perjalanan pelanggan, yang menggambarkan uraian interaksi yang diikuti pelanggan saat mengkonsumsi layanan. Ini dilengkapi dengan layanan cetak biru yang menggambarkan layanan dari perspektif penyediaan layanan. Ini mencakup semua tugas selanjutnya yang harus dijalankan infrastruktur di bawah garis visibilitas pelanggan. Eksekusi proses berbasis cloud, misalnya adalah driver nilai digital yang mengarah ke aktivitas utama, manajemen data dan elemen kunci digital. Cloud yang menjelaskan karakteristik teknis layanan baru dengan cara yang sama. Pendorong nilai manajemen data menjelaskan aktivitas utama berdasarkan proses pemrosesan teknis dari data yang tersedia, yang dapat kita manfaatkan untuk mengelola preferensi pengguna dan transaksi sebelumnya.